Waktu itu satu ibu dari kampung, satu lagi orang kota. Saya waktu itu benar-benar kelelahan. Dua-duanya melahirkan barengan. Sedangkan hari itu saya udah membantu 20 persalinan ibu-ibu. Jika ibu benar merasa seperti itu nggak salah. Saya sempat bingung waktu itu. Mungkin benar tertukar. Hah? Tertukar? Bu, syukurlah bayinya sehat. Saya letakkan di ranjang bayi ya. Capek banget hari ini. Di rumah sakit ini ada 20 persalinan di hari yang sama. Semua saya yang urus sama satu dokter. Suster, tolong segera bawa bayi Bu Rasti dan Mak Ija ini ke ruang inkubator ya. Bayi-bayi ini harus tetap hangat. Baik dokter, saya akan segera bawa. Loh, sampai lupa aku. Tadi bayinya Bu Rasti yang mana ya? Dan bayinya Mak Ija yang mana ya? Kalau nggak salah, bayinya Bu Rasti yang kanan deh. Iya bener, bayinya Bu Rasti yang kanan. Aku yakin banget. Bu Rasti, saya bawa bayinya ke ruang inkubator ya. Nanti kalau suaminya datang bisa langsung ke sana aja untuk lihat bayinya. Baik suster, awas jangan sampai ketuker dengan bayi yang lain ya. Vi, kamu tuh dari tadi nyuci sepeda aja. Emang sepeda itu mau dijual? Nggak lama, cuma biar kelihatan kinclong aja. Sepeda jelek tapi bersih kan lumayan biar nggak jelek-jelek amat. Kinclong sepedanya sih boleh, tapi isi dompetnya juga kinclong dong, biar bisa nikah cepet. Hehehe, Mak mulai lagi deh. Belum ada calonnya Mak, duitnya juga belum ada. Perusahaan Hartono Group merayakan ulang tahun ke-25. Hartono Group apaan sih? Tiap hari disebut-sebut mulu. Itu perusahaan besar di kota, Nak. Tapi udah jangan dipikirin, fokus aja kerja. Orang kecil kayak kita mah nggak akan pernah ke kota. Raffi, jadi kerja bantu Pak Darto hari ini. Jadi dong, katanya ada proyek ngecat pagar rumah orang kaya. Orang kaya, jangan-jangan rumahnya si Hartono Group. Jangan asal nyebut. Udah sana berangkat, jangan telat. Iya Mak, doain aja siapa tahu dari ngecat pagar bisa jadi orang sukses. Amin ya Allah. Jangan lupa makan siang ya, Nak. Iya Mak, nanti aku bawa kabar baik. Gilang, nanti malam ikut mama ke acara keluarga ya. Sekalian kenalan sama om-om kamu yang baru pulang dari luar negeri. Aku males mah, banyak kerjaan. Kamu kan libur nak, sekali-sekali kumpul itu penting, biar nggak dibilang sombong. Hah, emang penting banget mah. Aku nggak suka acara-acara formal kayak gitu. Orang-orangnya so lama. Gilang, hargai mamamu, dia ngajak baik-baik. Aku cuma nyunyur pak. Lagian tiap minggu gitu terus, bosan. Ya udah, kalau kamu nggak mau nggak apa-apa. Mama cuma pengen kamu datang, udah itu aja. Biarkan saja, nanti juga dia ngerti sendiri. Aku ke kamar dulu, ada yang harus aku kerjain. Nak, sarapannya dihabisin dulu. Nggak usah mah, aku kenyang. Dulu kamu manis banget nak, sekarang mama malah takut nyapa kamu. Keluarga ini punya segalanya, tapi entah mengapa semua terasa hambar dan dingin. Nih Bu, belanjaannya totalnya 50.000.
Nih mak, udah beres. Ayo cepetan pulang, panas nih. Astagfirullah, Pi. Itu ada ibu-ibu jatuh. Ibu kenapa? Ada yang pingsan di sini. Air, saya butuh air. Kasihan banget, Raffi. Mungkin tekanan darahnya turun. Bu, diminum dulu ya airnya. Ya Tuhan Nyonya, ada apa ini? Pak, kita bawa ke klinik aja. Deket kok, saya bantu angkat. Iya Mas, tolong bantu. Kita bawa pakai mobil aja. Ayo Mak, ikut. Dokter, tolong. Ibu ini tadi pingsan di pasar. Tiba-tiba jatuh. Wah, ini bahaya. Tekanan darahnya turun banget. Kita harus segera transfusi darah. Ibu, golongan darahnya apa? AB minus, Dok. Golongan darahnya AB minus. Jarang banget untuk tipe golongan ini. Kalau nggak segera ditransfusi darah, bisa bahaya. Dok, waktu di sekolah saya cek darah di praktik biologi. Golongan darah saya AB minus juga. Kalau cocok, saya donor aja. Serius? Ya udah, kita cek dulu ya Mas. Kalau cocok, langsung kita donor. Mengapa setiap saya baca nama ini, ada perasaan yang sulit saya jelaskan? Pak, kamu masih ingat nama suster yang bantu waktu itu aku lahiran dulu nggak? Suster, mana aku inget, udah lama banget loh, 25 tahun yang lalu kayaknya. Emangnya kenapa? Di dokumen ini tulisannya Suster Wati, tapi aku ngerasa ada sesuatu yang aneh. Ini sulit banget dijelasin, Pak. Tapi perasaanku bener loh, ada yang aneh. Ya udah, terus kenapa? Namanya juga suster kan, tugasnya bantu persalinan. Yang penting kan anak kita lahir sehat. Iya, tapi aku ngerasa ada yang aneh, Pak. Golongan darah Gilang tuh beda sama aku. Kalau dari rumus persilangan, golongan darah Gilang itu nggak mungkin beda. Loh, emangnya penting? Bisa aja nurun dari kakek atau neneknya kan? Tapi tadi aku ketemu anak yang nolong aku pas pingsan. Golongan darahnya sama persis kayak aku. Langka banget AB minus juga. Aku didonor darah sama dia. Waktu darah rendahku kambuh. Jadi kamu mau bilang apa? Mau bilang Gilang bukan anak kita? Kenapa sih rumah ini sepi banget? Kalian ngomong apa dari tadi? Enggak, Nak. Mama cuma ngobrol sama papa aja. Ya udah kalau gitu, aku mau lanjut ke game aja. Gilang, sopan dikit sama orang tua. Aku cuma main santai Pak, gak usah lebih deh. Udah Pak, nggak usah marah-marah. Gilang, kamu ke kamar aja ya. Mama mau istirahat juga. Apa jangan-jangan aku selama ini membesarkan anak yang bukan anak aku? Permisi Bu, apa Ibu dulu kerja di sini waktu 25 tahun yang lalu? Namanya Suster Wati kan? Iya, saya Suster Wati. Tapi siapa ya Ibu ini? Saya Rasti, dulu melahirkan di sini 25 tahun lalu, tepatnya tahun 2000. Saya mau nanya, waktu itu Ibu yang bantuin saya lahiran kan? Ini buktinya ada nama Suster Wati. Oh, Ibu Rasti? Iya, saya ingat. Dulu malam itu saya sendirian di ruangan bersalin. Ada 2 ibu melahirkan barengan, Bu Rasti sama Mak Ija kalau nggak salah. Mak Ija, itu ibu saya suster. Begini suster, belakangan ini saya merasa ada yang aneh dengan anak yang saya besarkan selama ini. Itu diperkuat beberapa hari lalu.
Saya bertemu dengan anak ini. Dia golongan darahnya sama persis dengan saya, yaitu AB-. Itu hal yang sangat langka, Sus. Waktu itu satu ibu dari kampung, satu lagi orang kota. Saya waktu itu benar-benar kelelahan. Dua-duanya melahirkan barengan. Sedangkan hari itu saya udah membantu 20 persalinan ibu-ibu. Jika ibu benar merasa seperti itu nggak salah. Saya sempat bingung waktu itu. Mungkin benar tertukar. Hah? Tertukar? Maaf, Bu. Maaf. Jadi jika itu benar, apakah aku adalah anak Bu Rasti? Ya Tuhan, jadi selama ini kamu anak aku. Maaf, Bu. Saya nggak tahu harus gimana. Mungkin ibu bisa tes DNA untuk memastikannya. Nak, ayo pulang, kita langsung tes DNA. Permisi Bu, saya datang ke sini atas permintaan Ibu. Duduk dulu, Nak. Mama cuma mau ngomong sesuatu yang penting. Hah? Mama panggil dia, Kak. Sejak kapan? Gilang, diam dulu. Dengerin dulu apa yang mau dibilang sama mama kamu. 25 tahun lalu, waktu aku lahiran di rumah sakit itu, ternyata ada kesalahan besar. Bayiku tertukar. Maksud Mama apa sih? Ini hasil tes dari lab, Rapi. Kamu ternyata anak kandung kami yang sebenarnya. Apa? Jadi benar kata Suster Wati kemarin? Jadi aku ini siapa, Ma? Orang asing di rumah sendiri. Kamu tetap anak mama, Nak. Mama nggak akan ninggalin kamu. Udah cukup, kalian semua bohong. Mama ingin bertemu ibu kamu. Bisa kamu ajak ke sini. Nanti bisa minta antar Pak Supir. Bisa kan, Rapi? Mak Ijah, aku nggak nyangka semua ini bisa kejadian. Aku juga baru tahu setelah tes DNA. Saya juga nggak nyangka, Bu. Saya pikir anak yang saya besarin dari bayi, ya anak saya beneran. Udah jangan saling nyalain, nggak ada yang tahu kejadian itu. Semua karena kesalahan orang rumah sakit. Tapi Mama tetap ngerasa bersalah, Nak. 25 tahun kamu hidup susah gara-gara kelalaian itu. Tapi kalau nggak ada Raffi, saya nggak tahu hidup saya bakal kayak apa. Dia anak yang nurut, pekerja keras. Saya waktu itu melahirkan Raffi tepat 1 minggu setelah suami saya meninggal. Jadi dia benar-benar harapan bagi saya. Terus aku harus apa sekarang? Gak mungkin aku pindah rumah dan hidup jadi orang miskin. Aku nggak mau gantiin tempat siapapun. Aku cuma mau semuanya baik-baik aja. Iya, Narapi. Pokoknya Mama nggak mau kehilangan siapapun. Kalian berdua tetap anak Mama. Titik. Aku janji mulai detik ini aku bakal jagain 2 ibu aku. Pakai mogok lagi nih motor. Hei anak kota, malam-malam ngapain di sini? Mau nyari gara-gara? Aku cuma lagi dorong motor mogok, nggak usah mau cari ribut. Tajir nih kayaknya. Bagi rokoknya, Bro. Aku bilang nggak bawa.
Ah, lepasin aku! Woi, udah bang, jangan kasar. Siapa kamu? Mau jadi pahlawan? Aku bilang jangan ganggu orang, lepasin dia. Halah, berisik. Udah pergi kalian. Saya ini anak dari Hartono Group. Hah? Hartono Group? Maaf. Udah, kita pergi aja. Jangan cari gara-gara. Kamu nggak apa-apa, Gilang. Harusnya aku yang nanya gitu. Kamu yang kena pukul. Nggak apa-apa kok, cuma ngelak aja, nggak kena ini. Hahaha, makasih Raffi. Aku nggak nyangka kamu bakal bantuin aku. Namanya saudara Gilang, kalau jatuh ya saling bantu, bukan saling injek. Ayo pulang, kita sama-sama dorong deh. Kan motor kamu mogok. Hahaha. Nih Narapi, cobain teh buatan mama, rasanya enak loh. Makasih Bu. Mama, makasih ya udah buatin teh. Rasanya masih agak aneh ya ngomong mama. Iya, nanti juga biasa kok. Yang penting kamu nggak lupa sama siapa yang ngerawat kamu dari kecil, nak. Aku nggak bakal lupa, Mak. Kalian dua-duanya tetap ibu aku. Gilang, makan yang banyak, jangan ngambek terus, Nak. Aku nggak ngambek, Pak. Cuma harus mewah aja. Harus bersikap seperti apa. Maaf ya semuanya. Aku cuma belum terbiasa aja. Aku dulu juga bingung, Gilang, tapi aku pikir-pikir kalau kita sama-sama belajar nerima semua bakal lebih mudah. Nah, itu baru anak mama. Aku seneng banget lihat kita semua bisa duduk bareng gini. Nah, kan aku sama Rapi udah main ke sini. Gimana kalau Bu Rasti, Gilang, dan Pak Hartono gantian main ke rumah kita di kampung? Enak loh udaranya di kampung. Boleh. Wah, orang kota lagi ngecat di kampung. Maaf ya, Ma gak sanggup bayarnya. Pasti mahal. Gak usah bayar, Ma Ija, gratis aja. Mak, es tehnya udah jadi belum? Nih, keburu cair. Minum dulu, Vi. Raffi, kamu nggak capek kerja terus? Capek sih, tapi kalau buat rumah ini rasanya malah semangat. Rumah ini sederhana, tapi hangat. Mama ngerti sekarang kenapa kamu betah di sini, Nak. Iya, Papa juga ngerasa tenang di sini. Mungkin karena semua di sini jujur dan apa adanya ya. Ya namanya juga kampung, udara masih gratis. Masalahnya juga nggak serumit di kota. Aku iri Raffi, kamu bisa senyum segampang itu. Aku pengen kayak kamu juga ah. Hidup itu bukan soal punya apa, tapi siapa yang ada di samping kamu. Sekarang aku punya 2 ibu, 1 bapak, dan 1 saudara baru. Itu sudah cukup banget. Mama bersyukur bisa nemuin kamu, Nak.